Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua anak-anak yang saya banggakan. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat. Bukan hanya diri kalian saja yang sehat, tapi orang tua kalian, saudara kalian, semuanya dalam kondisi sehat ya. Saya doakan semacam itu. Baik anak-anakku yang saya harapkan, walaupun kita dalam kondisi sehat, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena pandemi masih berjalan. Kita mulai ya. Apa yang dinamakan dengan gaya listrik? Ya, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan listrik yang saling berhadapan. Jadi kalau ada dua benda yang bermuatan listrik, jadi misalnya ada dua benda yang bermuatan listrik, kemudian saling berdekatan atau berhadapan, maka di situ nanti akan timbul gaya listrik. Nah, gaya listrik itu nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa terjadi tarik-menarik, ataupun yang kedua bisa terjadi tolak-menolak. Jadi kemungkinannya itu nanti akan ada tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Lalu muatan manakah yang akan menimbulkan gaya saling tarik-menarik? Yaitu adalah muatan yang tidak sejenis. Nah, sudah kita ketahui kan, muatan listrik itu ada dua macam, yaitu adalah positif dan negatif. Makanya di situ nanti apabila kita hadapkan muatan positif dengan muatan negatif, itu nanti akan terjadi saling tarik-menarik. Lalu muatan manakah yang menimbulkan gaya tolak-menolak? Yaitu muatan yang sejenis, yaitu adalah muatan positif dengan positif atau muatan negatif dengan negatif. Adapun kekuatan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak telah diamati oleh ilmuwan terkemuka yang berasal dari Paris, Prancis, yang namanya Charles Augustin de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb, atau yang dikenal dengan nama sebutan Coulomb saja, ini dipanggil Coulomb. Dia menghasilkan suatu pernyataan. Nah, pernyataan itu nanti sekarang ini dikenal dengan nama hukum Coulomb, yang bunyinya itu adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dari dua benda bermuatan listrik adalah sebanding dengan besarnya masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda itu. Kira-kira mengerti tidak dengan kata-kata seperti itu? Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dari dua benda bermuatan listrik adalah sebanding dengan besarnya masing-masing muatan. Ya, tuh. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda itu. Ini maksudnya ya. Jadi maksud daripada bunyi hukum Coulomb itu, kalau misalnya nanti ada muatan 3 Coulomb dan 2 Coulomb, dan satunya 4 Coulomb dan 5 Coulomb. Kalau jaraknya sama kedua-duanya, nanti misalnya ini 1 meter, ini juga 1 meter. Yang mana yang menimbulkan gaya yang besar? Yaitu adalah yang 4 dan 5, yang besar itu pokoknya. 3 dan 2 ini nanti tentu saja gayanya lebih kecil daripada yang 4 dan 5. Jadi semakin besar muatannya, maka semakin besar pula gaya yang ditimbulkan. Nah, sebaliknya kalau itu nanti jaraknya, misalnya ini muatannya sama, 3 dan 2, ini juga 3 dan 2, yang satu jaraknya dekat, yang satu jaraknya jauh, maka yang dekat, yang jaraknya kecil, maka ini nilai gayanya nanti besar. Itulah yang dinamakan dengan terbalik. Jadi kalau kecil jaraknya, maka besar gayanya. Terus ini kalau jaraknya besar, jaraknya jauh, nah, jauh itu kan besar toh. Jadi angka 1 dan 2 kan yang besar nanti 2. Jadi kalau 2 meter tentu saja nanti akan menimbulkan gaya yang lemah. Jadi semakin kecil. Jadi kalau besar jaraknya, kecil gayanya. Tapi kalau dekat atau kecil jaraknya, maka besar gayanya. Nah, itu namanya terbalik atau kualik. Itu daripada hukum Coulomb tersebut. Ini nanti akan saya berikan contoh seperti ini ya. Nih, bila dua benda berhadapan dengan muatan yang sama namun jaraknya berbeda, maka jarak yang dekat gayanya makin kuat. Seperti contoh ini nanti ya, 3 dan 2 ini nantinya. Yang satu jaraknya 1 meter, ini jaraknya cuma 1 meter, yang ini jaraknya 2 meter misalnya. Maka gaya yang
Nah, maksudnya kalau yang jaraknya 1 meter ini nanti gayanya akan menimbulkan 4 kali daripada yang 2 meter itu. Jadi itu nanti akan ketemu begitu nanti. Jadi yang 1 meter ini nanti gayanya 4 kali lebih besar daripada yang 2 meter. Kalau muatannya 2 nanti adalah sama ya. Jadi nanti 2 dan 3 dan 2, 3 dan 2, bukan nanti 3 dan 2 ini 4, ya mesti kalau nanti yang besar nanti. Tapi kalau itu nanti angkanya sama, muatannya sama, kemudian jaraknya berbeda, maka nanti yang dekat nanti akan semakin besar. Nah, kok itu nanti mendapatkan 4 itu asalnya dari mana? Nah, di sini nanti akan kita kembali dengan rumus yang tadi ya. Nah, ini. Jadi hukum Coulomb itu nanti kalau dinyatakan dalam matematik atau rumus, nilainya F sama dengan K1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat ya. F nanti gaya Coulomb, F nya itu, K nya nanti konstata tetapan perbandingan, jadi nanti adalah angka yang sudah ditetapkan oleh yang mengamati adalah Coulomb, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat, meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi nanti 9 kali 10 pangkat 9 ini angka dari mana yang sudah ditetapkan oleh Coulomb ini ya. Angka ini dihitung oleh Coulomb, ilmuwan dari Paris Prancis tadi. Q1 muatan benda pertama, Q2 nanti adalah muatan benda kedua, R kuadrat, R nanti adalah jarak kedua benda, nanti harus semuanya nanti dinyatakan dalam satuan internasional, gayanya nanti dalam satuan Newton, muatannya dalam satuan Coulomb. Jadi Coulomb itu nanti selain nama orang, nanti untuk mengenang jasanya dipakai untuk nama satuan ukuran ya. Kemudian jaraknya nanti dalam satuan meter, dalam sistem internasional nanti adalah meter. Kalau satuan bebas ada yang sentimeter, ada yang desimeter, ada yang kilometer dan gitu dah. Tapi kalau dalam sistem internasional nanti adalah meter ini. Baik, kita lanjutkan anak-anak untuk cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya begini. Kita menggunakan rumus ini. Ini adalah dari tadi, kemudian kita turunkan menjadi rumus seperti ini. F1 dibanding F2, gaya jarak pertama dibanding dengan gaya pada jarak kedua. Jadi F1 dibanding F2 sama dengan R2 kuadrat dibanding dengan R1 kuadrat. Ini jangan sampai terbalik ya. Ini F1, F2, R2, R1. Jangan F2, R2 kemudian R1. Ini nanti salah hitungannya. Kemudian kita masukkan F1 dibanding F2, ini tetap yang kita cari nanti kan perbandingan antara F1 dengan F2 nanti berapa. R2 tadi kan 2 meter jaraknya. Nah, kemudian yang R1 nya tadi adalah 1 meter. Jadi 2 kuadrat dibanding dengan 1 kuadrat. 2 kuadrat nilainya sama dengan 4. 2 kuadrat itu apa artinya? 2 kali 2. Kalau 1 kuadrat itu apa? 1 kuadrat itu adalah 1 kali 1, nilainya tetap 1. Nah, sekarang perkalian suku tengah sama dengan perkalian suku tepi. F1 kali 1 sama dengan F1. Bilangan apa saja kalau dikalikan dengan 1 nilainya sama dengan bilangan itu sendiri. A kali 1 tetap A, B kali 1 tetap F1 kali 1 tetap F1. Nah, F2 kali 4 nilainya sama dengan 4 F2. Jadi F1 nanti nilainya sama dengan 4 kali F2 itu. Caranya menghitung seperti itu. Baik anak-anakku, satuan muatan listrik dalam sistem internasional adalah Coulomb, sedangkan satuan yang lain yang sering digunakan itu adalah ini. Ini bacanya mikro Coulomb, seperti U ya, UC, nanti adalah dibaca mikro Coulomb. Nilai 1 mikro Coulomb nilainya sama dengan 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Apa pangkat negatif itu artinya? Pangkat negatif itu seper. Ya. Jadi 10 pangkat negatif 6 berarti nilainya sama dengan 1/1 juta. Jadi 1/1 juta. Kalau 10 pangkat 6 itu 1 juta, tapi kalau pangkat negatif 6 1/1 juta. Ya, jadi nilai 1 mikro Coulomb sama dengan 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Artinya pangkat negatif itu adalah seper ya. Jadi 1/1 juta Coulomb. Baik, kita lanjutkan yang lain. Ini adalah ada contoh soal. Dua buah benda mempunyai muatan masing-masing besarnya 2 mikrocoulomb dan 5 mikrocoulomb. Apabila jarak keduanya 3 cm, berapakah besar gaya tolak menolak yang ditimbulkan oleh kedua benda tersebut?
Cara menyelesaikan, kita tuliskan apa-apa yang diketahui agar mudah nanti dalam menyelesaikan ya. Q1 nilainya sama dengan 2 mikrokulom, sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. Q2 nilainya sama dengan 5 mikrokulom, sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6 kulom. R-nya jaraknya 3 cm, dijadikan dalam satuan meter, sama dengan 3/100. 3 kali 10 pangkat negatif 2 ya. Kemudian K nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi meter kuadrat per kulom kuadrat. Yang ditanya adalah F. Kemudian cara menyelesaikan, kita tuliskan rumus yang ada. F nilainya sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini K ini bisa kamu letakkan di atas, K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat itu juga boleh ya. Nyatanya seperti ini. Akhirnya F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini kan tadi dari yang diketahui tadi, angkanya saja yang kita tulis, satuannya tidak ya, supaya mudah nanti fokus pada angkanya. Q1 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6. Dan Q2 nya sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6. R nya 3 kali 10 pangkat negatif 2. Ini dikuadratkan. 9 kali 2 kali 5. Nah ini dari belakang mudah. 5 kali 2 10. 10 kali 9 90. Nah kemudian 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 6 kali 10 pangkat negatif 6. Negatif 6 dengan negatif 6 menjadi negatif 12. Negatif 12 ada 9. Nah ini positif. Jadi bodoh karo rolas dijupuk songo masih 3 tapi dalam nilai negatif. Kan gitu lah, ini rolas dijupuk songo karena positif diambil 9. Atau utangnya rolas dicaur songo masih utang 3. Kemudian 3 kuadrat itu nilainya sama dengan 9. 3 kuadrat itu kan 3 kali 3. 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Min 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Ini sudah ya. Kemudian kita tuliskan lagi di bawahnya, tetap kita tuliskan 90. Tetap 90. 10 pangkat negatif 3 tetap ini. Kemudian 10 pangkat negatif 4 ini kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 4 ya. Jadi positif. Terus 9-nya sendirian karena ini sudah naik ke atas. Nah ini selanjutnya 90. Ini 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 4. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kita tuliskan 10 saja, ini tidak apa-apa ya. Kemudian 90 kali 10, nah nilainya sama dengan 900 dibagi 9 sama dengan 100 Newton. Ini 100 Newton jawabannya. Ya itu anak-anak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.